Halo Tribuners, kali ini saya akan berbincang dengan Dr. Afina Mutiara Karima. Beliau merupakan salah satu dokter gigi di Rumah Sakit Wisma Medika. Beliau juga merupakan salah satu instruktur di Laboratorium Fakultas Kedokteran Gigi UMS. Beliau juga merupakan owner dari Mutiara Dental Care. Halo, Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam. Salam kenal loh ya Mbak, anyway. Iya, saya Octavia dari Tribun News. Di sini saya mau menanyakan sedikit tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan Ramadan. Jadi langsung aja ya dok, saya kasihkan pertanyaan yang pertama. Di bulan Ramadan ini kita dianjurkan berbuka dengan yang manis-manis. Jadi apakah ini berpengaruh dengan kesehatan gigi dan mulut kita? Oke, kalau untuk yang manis-manis itu tujuan atau fungsi utamanya dulu ya, itu kan sebenarnya untuk mengembalikan energi ya. Kan setelah berapa ya, 12 jam kita puasa, ya kan 12 jam ya Mbak ya? 12 jam kita puasa kurang lebih lah, itu kan kita nggak ada asupan karbohidrat sama sekali. Nah otomatis kan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi yang manis-manis untuk mengembalikan energi kan Mbak. Nah kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut itu sendiri, kalau semisalnya setelah kita berbuka, sholat rawih lalu tidur, lupa nggak menggosok gigi, nah itu poin pentingnya. Kalau kita lupa nggak menggosok gigi, nah baru di situ dia akan memicu terjadinya karies kayak gitu. Karies, bisa dijelaskan kariesnya? Gigi berlubang. Gigi berlubang Mbak. Jadi gigi berlubang itu disebabkan apa aja dok? Karena pertama adalah makanan yang nggak bersih atau sisa makanan yang menempel di gigi. Lama-kelamaan kan jadi plak. Nah, plak gigi itu yang menyebabkan demineralisasi atau larutnya enamel. Nah, kalau gigi lapisan gigi atau enamel gigi udah larut, nah lama-kelamaan akan terbentuk kavitas atau gigi berlubang itu tadi. Karena ketika proses makanan atau plak itu pembusukan kan di situ ada bakteri. Nah, bakteri itu juga yang membuat gigi berlubang gitu. Oh, begitu. Lalu cara mencegah gigi berlubang atau bau mulut selama Ramadan apa aja, dok? Cara simpelnya. Nah, yang pertama, setelah sahur jangan lupa gosok gigi. Kan otomatis sebenarnya problematika ketika puasa itu bukan hanya ini ya, gigi berlubang, terus bau mulut, kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Terus lebih lagi dia sering, itu aja Mbak, yang paling umum aja, yaitu gigi berlubang sama bau mulut. Nah, pertamanya dicegahnya adalah jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang punya ciri khas bau, gimana ya, maksudnya berbau tajam. Kayak misalkan pete, jengkol, durian, nah itu akan memperparah keadaan bau mulut gitu. Terus yang kedua, setelah sahur jangan lupa kita gosok gigi. Jangan habis sahur, sholat subuh terus tidur. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya gigi berlubang atau memicu lubang gigi itu. Terus sebenarnya kenapa toh kok kalau kita puasa tuh bau nafasnya nggak enak? Nah, mulut kita itu kan kering. Nah, kebanyakan orang tuh kayak kurang cairan, minumnya tuh kurang, sedangkan kan dianjurkan 8 gelas. Nah, mereka cenderung kurang cairan. Dan yang kedua kan, kita nggak ada asupan makanan. Ya kan? Kayak organ-organ pencernaan kayak mulut, terus lambung, usus, dan lain sebagainya kan tidak bekerja. Nah, akhirnya mereka untuk pembakaran, untuk energi kita, itu kan membakar lewat cadangan lemak. Nah, cadangan lemak itu akan menimbulkan, dia itu ada produk keton. Nah, keton itulah yang menyebabkan bau mulut. Jadi sebenarnya dari proses itu sendiri kan udah bau. Nah, tapi kalau kita kurang cairan, kita nggak gosok gigi setelah sahur, kayak gitu-gitu akan memperburuk keadaannya. Oh gitu. Kalau untuk makanan yang harus dihindari apa aja dok? Selain yang berbau tadi yang berbau kayak misalkan pete, jengkol, durian, kayak gitu-gitu.
Terus makanan manis yang maksudnya manis dan lengket. Itu yang harus dihindari. Yang lainnya sih boleh aja, asal sebenarnya makanan manis juga boleh, asalkan gosok gigi itu tadi Mbak. Jangan sampai ada sisa yang menempel di permukaan gigi gitu. Berarti minimal gosok gigi sehari 2 kali aja, atau mungkin ada tips mungkin dok? Setelah sahur, setelah mandi, dan setelah berbuka puasa atau sebelum tidur gitu. Oh iya. Sebenarnya lebih dari 2 kali jumlahnya itu terserah, cuman yang penting adalah waktu yang tepat dan cara menggosok gigi yang tepat. Kayak waktunya harus tepat. Kan kebanyakan pas mandi doang kan. Nah, itu salah sebenarnya. Setelah kita melakukan aktivitas makan atau aktivitas mengunyah, mastikasi, nah itu harus dibersihkan. Harus langsung gosok gigi ya dok? Terus caranya juga harus benar. Mungkin nanti Mbak bisa searching ya caranya kayak gimana biar bisa ditambahin, dan waktunya minimal 2 menit, jangan asal tek-tek, yang penting udah formalitas doang. Nah, sama aja. Oh iya. 2 menit ya dok berarti minimal. Kalau untuk yang memiliki permasalahan gigi linu atau sensitif itu mungkin ada yang harus dihindari nggak dok makanan-makanannya? Apakah itu makanan otomatis manis kalau atau sensitif seperti apa? atau yang manis dan lengket, tetap yang pertama tuh manis lengket dan yang bersuhu dingin. Itu yang harus dihindari. Bersuhu dingin, ya. Untuk tipsnya dok, selama bulan Ramadan apa aja dok untuk menjaga supaya yang memiliki permasalahan gigi sensitif atau gigi berlubang itu tetap memiliki tetap giginya tetap dalam keadaan sehat, terus mulutnya tetap terhindar dari bau, bagaimana dok? Otomatis yang pertama adalah gosok gigi ya, balik lagi ke gosok giginya itu tadi. Habis sahur, setelah buka, intinya nggak boleh ada makanan yang menempel di gigi, karena itu akan menyebabkan atau memicu bau nafas lebih nggak enak dan juga karies gigi. Terus yang kedua, cairannya harus cukup atau banyak minum. Asupan air putih harus cukup. Terus yang ketiga, tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang berbau tajam, kayak pete, jengkol, durian, kayak gitu. Nah, konsumsi serat, karena serat itu akan ada efek self cleansing-nya, gitu. Atau memicu produksi air liur. Nah, sedangkan air liur itu berfungsi untuk membasahi atau self cleansing. Jadi serat itu butuh. Terus buah-buahan. Nah, buah-buahan kayak stroberi, terus bengkoang, kayak gitu-gitu. Terus kalau memang ada masalah gigi berlubang atau yang lainnya, jangan ragu buat ke dokter gigi. Kan banyak toh yang ngomong kalau misalkan puasa itu nanti batal atau makruh. Nah, sebenarnya itu enggak apa-apa. Kan udah ada fatwa MUI-nya juga tentang itu. Oh begitu. Tapi kalau untuk berkumur dengan macam itu gimana dok? Oh boleh berkumur dengan, aku sih lebih menganjurkan air garam hangat ya, karena kan garam itu sendiri dia ada efek antibakterinya dan juga lebih alami. Kalaupun memang mau obat kumur yang dijual di pasaran, pilih yang tanpa alkohol gitu. Ya, Tribuners, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Aftina Mutiara Karima. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu tetap berada di rumah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.